Saudara, momentum Hari Perempuan Internasional kemarin, pemerintah Kabupaten Sumba Barat, NTT, merilis jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang meningkat. Jerry Lende melaporkan. Kalau kita melihat pada tahun 2022, jumlah kasus yang terjadi pada anak itu ada 19, sedangkan kasus pada perempuan itu ada 29. Hari Perempuan Internasional merupakan hari aktivisme global kaum perempuan yang telah diperingati sejak tahun 1911. Hari Perempuan Internasional ini diperingati setiap tahun yang jatuh pada tanggal 8 Maret. Hari Perempuan Internasional tahun ini mengambil tema Inspire Inclusion atau menginspirasi inklusi. Peringatan Hari Perempuan Internasional ini merupakan bentuk penghormatan dan penghargaan atas karya dan perjuangan kaum perempuan dalam keterlibatan dalam berbagai aspek pembangunan, terutama dalam perjuangan hak-hak kaum perempuan berdasarkan human rights. Perjuangan dan perlindungan hak kaum perempuan ini didukung oleh pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui jalur konstitusional. Pemerintah Kabupaten Sumba Barat melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DP5A telah melakukan berbagai langkah strategis melalui berbagai aksi nyata dalam mewujudkan dan menjamin keterlindungan hak perempuan di Sumba Barat. Kepala Dinas DP5A Kabupaten Sumba Barat Sam Kalikula saat dikonfirmasi RRI di ruang kerjanya terkait aksi nyata pemerintah daerah terhadap kepedulian perlindungan hak perempuan mengatakan pihaknya telah melakukan berbagai langkah strategis dalam upaya penguatan dan perlindungan serta menjamin kedaulatan hak-hak perempuan melalui berbagai kegiatan pembinaan dan pemberdayaan serta intens melakukan penanganan terhadap kasus kekerasan perempuan dan anak. Sebagai wujud nyata perlindungan hak kaum perempuan, DP5 Kabupaten Sumba Barat telah melakukan penanganan berbagai kasus kekerasan, baik itu kasus kekerasan terhadap perempuan maupun kasus kekerasan terhadap anak di Sumba Barat dari berbagai jenis kasus kekerasan yang terjadi. Namun dapat kami gambarkan bahwa peningkatan pelaporan ini belum dapat diartikan juga bahwa ada meningkatnya kasus, baik itu terhadap perempuan maupun terhadap anak. Karena apa? Selama ini DP5A dalam 2-3 tahun terakhir cukup intens melakukan kegiatan sosialisasi bagaimana pencegahan dan penanganan kasus kekerasan baik terhadap perempuan dan anak. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah atau UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Sumba Barat, Mikael Bora, SP, saat dikonfirmasi RRI terkait hal tersebut, ia mengatakan pihaknya terus meningkatkan peran perempuan dan anak di Sumba Barat melalui berbagai pendekatan penguatan kapasitas perempuan dan anak, serta untuk menyadari dan melakukan perlindungan atas hak-hak konstitusional kaum perempuan dan anak yang dijamin oleh negara. Dikatakan Mikael Bora, jumlah kasus kekerasan yang diadukan di DP5A Kabupaten Sumba Barat cukup signifikan. Kalau kita melihat pada tahun 2022, jumlah kasus yang terjadi pada anak itu ada 19, sedangkan kasus pada perempuan itu ada 29. Jadi total kasus yang terjadi pada perempuan dan anak itu ada sekitar 48 kasus untuk tahun 2022. Sedangkan di tahun 2023, kasus yang terjadi pada anak yang dilaporkan kepada kami maupun kepada unit PPA itu ada 10 kasus anak dan 11 kasus perempuan. Totalnya 21 kasus. Memasuki tahun 2024 saat ini, kami sudah dikasih tugas lagi karena jumlah kasus yang sudah ada sekarang sampai dengan bulan Maret ini ada 6 kasus yang terdiri dari 1 kasus perempuan, 5 kasus anak. Dan saat ini sedang diproses. Sedangkan tahun 2022 dan 2023, kasus semua itu sudah tertangani dengan baik. Baik itu korban dari sisi psikis dan semua itu kami handle itu supaya tidak ada trauma ataupun sakit yang terjadi akibat kekerasan yang dilakukan oleh oknum-oknum bejat. Maka kami dari DP5A juga kami punya tenaga psikolog yang kami pakai untuk melakukan konseling kepada para korban apabila korban mengalami trauma dan sebagainya. Itu kami langsung utus, kami punya tenaga psikolog langsung ke rumahnya untuk melakukan konseling sehingga tidak ada terjadi kasus trauma pada anak. Sejumlah kasus ini telah diproses oleh pihak DP5 Kabupaten Sumba Barat baik melalui jalur Justice Collaboration maupun melalui jalur hukum. Dari Wakabubak, Jirlende, Pro 3 RI terus mengudara untuk Indonesia.